Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan kedua hal tersebut, teknologi, gadget, atau produksi kayak fotografi dan videografi, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Karena biasanya update-update kita itu cukup luar biasa. Kayak yang satu ini dimana kita melakukan impresi pada kamera R5 dan juga R6 yang pertama di YouTube Indonesia. So, pastiin kalian udah subscribe biar nanti next konten yang eksklusif duluan juga kalian nggak ketinggalan. Oke, jadi di sini gue dikirimin beberapa barang dari Canon Indonesia untuk gue cicipin, untuk gue cobain gitu kan seberapa bagus barang-barang ini. Dan ini adalah barang-barang yang sangat racun yang sempat kita omongin di talk aja dan baru aja dia nyampe di Indonesia gitu kan. By the way, kalian juga harus follow Instagram gue @erwin_chuy kalau nggak mau ketinggalan, karena barang ini pun kamera-kamera yang ada di dalam sini itu udah gue posting di Instagram gue mungkin sekitar beberapa hari atau mungkin lebih dari seminggu yang lalu ya. Karena gue nggak tahu ini video tayang kapan. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan, follow juga Instagram gue @erwin_chuy gitu. Oke, jadi langsung aja kita akan unboxing baterai gripnya dulu. Yang lain sih nggak di unboxing ya, karena di sini sebenarnya agak ngasal gitu penempatannya. Karena barang sampel juga, jadi ya nggak apa-apa. Kita akan lihat. Ini baterai grip dulu. Gua dapat satu buah baterai grip, nggak dapat, maksudnya dapat pinjaman satu buah baterai grip. Dan kita lihat, ini dia baterai gripnya. Sebenarnya kalau kalian lihat postingan gue di Instagram tuh banyak yang komen karena baterai gripnya terlihat agak aneh, kayak lebih gede gitu dari ukuran si kameranya. Maksudnya secara dimensi. Jadi kita akan lihat itu nanti. Kalian akan lihat lebih jelas di video ini. Yang jelas kita dapat satu buah baterai grip. Kayaknya dia kompatibel untuk kedua kamera karena di sini kita mau cobain R6 dan R5. Dan sekarang kita buka yang di tas besarnya. Langsung aja. Sekarang juga kan backgroundnya mejanya udah nggak hitam ya, jadi harusnya terlihat lebih jelas. Nggak kayak waktu unboxing 1DX. Oke, lalu di sini kita dapat dua buah baterai juga. Ini adalah baterai baru, kayaknya baterai untuk si EOS R5 dan R6 ini. Tapi gue lihat sih kode namanya nggak terlalu asing ya. LPE6NH. Kayaknya dulu udah ada LPE6N, cuma nggak ada H-nya. Mungkin ya, kalau gue salah silahkan diperbaiki di kolom komentar, tapi ya itu setahu gue. Dan memang secara bentuk cukup familiar buat kalian yang memang biasa syuting Canon. Oke, lanjut lagi, kita juga kedatangan memori dan card readernya di sini. Dia adalah CF Express, jadi ukurannya cukup kecil. Mungkin gue akan keluarin biar kalian bisa lihat lebih jelas. Nih, kecil banget untuk kecepatan yang sangat tinggi. Gue akan keluarin aja ya, biar nggak tanggung-tanggung. 512 GB dengan kecepatan 1700 MB per second untuk baca dan tulisnya sampai 1400 MB per second. Ini harganya nih setahu gue nih seharga kamera lagi gitu kan. Jadi ya kita jangan kita harus lebih berhati-hati dengan memori ini. Tidak akan gue jatuhin dan lain sebagainya kayak memori TUF dulu ya. Lalu card readernya juga ini cukup unik karena memori dan card readernya gue dapat info dari yang minjemin kamera ini ke gue kalau memori dan card reader ini belum beredar di Indonesia. Jadi lebih sulit kalau gue menghilangkan ini dua. Jadi kita harus agak berhati-hati. Oke, tuh udah gue hati-hati nih Bal sama Dan. Karena kemarin mereka komplain, si Iqbal komplain, yang gue sebut Iqbal mulu. Jadi gue bawa temennya juga, Dani di sini. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat kameranya dulu aja. Jadi gue ada beberapa lensa juga di sini, tapi kita akan langsung masuk ke kamera. Ini adalah R5. Apa ya? Gue mau komen apa ya? Kamera yang belakangan tuh sangat luar biasa terkenal ya. Walaupun sudah lewat launchingnya, tapi kamera ini tetap menjadi sebuah hot topic karena overheating issue-nya. Tapi sudah diperbaiki, sudah lebih ada improvement dengan firmware 1.1 dan unit yang gue terima ini sudah diupdate firmware-nya. Jadi harusnya bisa berperforma lebih baik. Lalu untuk memori dia mendukung 2 slot. Pertama ada ini buat SD card biasa dan juga ada untuk si CF Express tadi karena dia punya bitrate video yang cukup tinggi sehingga dia membutuhkan kecepatan dari si CF Express tadi. Lalu ini layarnya seperti biasa ya, khas Canon, tapi
rasa layarnya tuh tidak se-rigid itu gitu untuk harganya ya. Tapi ini khas banget sih, memang Canon biasa kalau bikin layar ya rasanya kurang lebih begitu secara fisik. Tapi kalau kita nyalain, layarnya Canon sejauh ini adalah yang paling nikmat untuk dilihat mata gitu. Jadi ngeliat foto di situ langsung bagus banget gitu kan. Lalu dia di sisi atasnya nih ada kayaknya ini always on LCD gitu ya, LCD panel. Jadi dia akan nyala terus selama tercolok baterai. Lalu untuk I/O, ini juga banyak dikomplain orang ya karena dia menggunakan HDMI out ukuran kecil. Sebenarnya sih gue nggak terlalu masalah dengan concern dari kamera ini. Cuman karena marketingnya cukup blunder, mengatakan ini adalah kamera video gitu kan dengan 8K dan lain sebagainya. Orang jadi komplain juga gitu, HDMI-nya kenapa kecil. Jadi nggak stabil, harusnya pakai mini atau full size gitu kan. Tapi ya, untuk gue pribadi sih gue nggak gitu masalah. Lalu dia juga ada mic input dan headphone jack, jadi kalian bisa record audio eksternal, ya itu sih wajib banget menurut gua, dan bisa memonitoring audio, which is udah cukup proper. Dia menggunakan sensor full frame, tapi kalian bisa lihat uniknya mirrorless Canon di seri R adalah shutternya akan selalu turun kalau misalkan kamera dalam keadaan mati, jadi dia si sensornya nggak kayak expose, dan itu ide yang cukup baik gitu kalau misalkan kalian lagi outdoor dan lain sebagainya. Karena ada juga yang komen di foto, di foto Instagram gua, karena gua ngepost foto si R6 itu di pinggir jalan tanpa si body cap ini, di tengah jalan malah, bukan di pinggir jalan. Jadi ya karena si shutter itu cukup membantu menurut gua ya. Lalu kita lanjut lagi ke kamera selanjutnya, masih cukup lah ya durasinya, karena kita terlimit tiap 10 menit karena pakai X-T30 gitu kan. Jadi ya oke, lanjut lagi, ini adalah R6 EOS R6 yang lebih low budget dari si kamera ini. Mungkin gue giniin biar nanti bisa buat thumbnail. Jadi yang membedakan dia di sini tidak ada LCD, sedangkan dia ini untuk mengubah mode di bagian atasnya yang harusnya di R5 dia LCD, kalian bisa lihat ya. Dan dia modenya kalau si R5 kita setting di sini mirip sama yang EOS R. Gue pernah pakai EOS R juga, dan apa ya? Oh ya, layar sama banget gitu rasanya, bener-bener rasa Canon banget. Memori dia dual slot juga, tapi keduanya adalah SD card, tidak ada perbedaan di situ. Lalu I/O juga sama, hampir sama persis ya kayaknya. Bentar. Oh, sebenarnya layoutnya kayak agak sedikit berbeda ya. Tapi ya silahkan kalian nilai sendiri. Sorry tadi gue salah ya, nggak kelihatan dari kamera atas. Nah ini silahkan kalian nilai aja. Lalu dari segi handling sangat mirip ya antar keduanya. Bener-bener handlingnya enak banget di tangan, fix kayak EOS R. Gue juga pernah pakai EOS R, dan kamera EOS R itu membuat gue hobi banget buat moto. Pertama karena gripnya enak, lensanya cakep. Walaupun kata Jared kan body EOS R tuh dulu kurang bagus ya sebenarnya, kurang maksimal gitu. Mungkin di sini akan lebih baik. Yang jelas gue sangat nyaman karena semua menunya intuitif banget gitu kan, khas Canon, dipegang enak, dan setiap abis moto ngelihat hasilnya mau di EVF atau di layar itu cakep banget. Dan itu adalah kelebihan-kelebihan yang biasanya memuaskan kita gitu kan, bikin kita satisfying ketika menggunakannya, yang biasanya itu menjadi nilai jual terbesar oleh Canon gitu. Nah itu dia, ini kedua kamera yang lagi heboh gitu, R6 dan R5. Kita cobain R5 aja dulu, dan kita pakein baterai grip. Nah, baterai gripnya dia cukup unik karena dia kontak pointnya dibikin lagi ya di sini. Jadi ini adalah bagian kontak point yang akan yang akan memberikan komunikasi kalau misalkan kita neken shutter di sini. Kita pasang dulu. Sebenarnya yang unik tuh Fuji atau kamera lain yang aneh ya, karena kalau di Fuji kita tuh baterai grip bisa 3 baterai gitu. Tapi kebanyakan kamera lain gue lihat cuma bisa 2 baterai karena yang di dalamnya itu buat si baterai gripnya. Kalau si Fuji enggak gitu. Ada baterai di dalam, ada baterai lagi di sini 2. Sini dia ada ini ya buat lockingnya. Sampel gue lupa cabut. Apalah ya. Dan ya ini dia. Apakah terlihat memang di sininya ya kelihatan agak aneh kayak dimensinya memang lebih besar tuh, kalian bisa lihat. Dan ya ini dia udah nyala, kalian bisa lihat kalau dia ada baterai, layar ini akan selalu nyala ya, always on display gitu. Kalau kita nyalain dia akan memberikan beberapa informasi. Ini cukup menarik sih.
mirip dengan dulu tuh yang pertama kali mengimplementasikan cara ini dulu XH1, setahu gue ya, Fuji XH1. Dan sekarang menurut gue ini keren banget ada di Canon. Jadi ini kameranya, kita coba impresi lensanya. Jadi gue dapat beberapa lensa di sini. Oh ya, gue mungkin sebutin harga dulu. Sorry banget gue lupa. Jadi gue ada info harga di sini. Dan si Canon R5 kayaknya dia salah ngirimin ke gue ya. Jadi di sini gue dapat list R6 body only itu 42 juta. Oke. Gue rasa harganya akan nyusul karena gue harus reconfirm di sini dia tidak menuliskan R5 padahal listnya cukup banyak gitu kan. Jadi ya kita lanjut aja buat lensanya, dan lensanya baru nanti harga-harganya harusnya lebih tepat gitu kan. Jadi kok kasih lihat nanti udah gue infoin gitu kan harga R5 dan si R6-nya. Dan sekarang kita moving ke si lensa. Pertama kita mendapatkan sebuah lensa. Ini dia lensa RF dengan fokal 15-35 f2.8 setahu gue. Tidak ada tulisannya ya f berapa. Lensa sekarang kenapa sih? Oh ya, ini dia f2.8. Kalian bisa lihat nih ya. Ini juga detailnya kalau lihat dari kamera tuh. f2.8 15 sampai 35 mm full frame, dan dia tampangnya memang mantap banget gitu kan. Dan kita akan coba pasangin. Ya, ini dia sudah nyala lensanya. Dia langsung mendeteksi fokusnya ke mata lo. Nah, itu ada, gue susah nih mesti ngeliat sini, mesti ngeliat kamera atas gitu kan, apakah framingnya masuk. Tapi ya udah, ini kita lihat Fujifilm X-T3 gitu kan. Dan ini dia udah dilengkapi IBIS ya, kedua kamera ini. Dan gue bisa ngeliat dari layarnya sebenarnya ini memang dengan handheld kelihatan cukup stabil gitu. Walaupun itu judgement awal aja, jadi ya itu dia. Dan ini wide banget ya, ini adalah 15-35. Oh, ini di 35, di 15 ya wide banget coy. Mungkin gue giniin ala-ala Peter Making. Coba ada nih. Nah, itu dia. Dan ya ini wide banget, kayak kalian bisa lihat. Kalian nggak bisa lihat sebenarnya, tapi ini jaraknya kurang lebih cuma sejengkal. Jarak antara gue dan ininya tidak benar-benar terlihat ya. Atau gue gini biar dari kamera atas tuh kelihatan betapa dekatnya gue, dan ini jelek banget, fix. Oke, buat kalian sedikit gambaran aja gitu kan. Tapi ini adalah lensa yang mantap. Dia, gue rasa adalah lensa yang akan sangat tepat gitu ya untuk vlogging atau untuk all around shooting sebagai lensa utama kalian di angka 15-35 tuh menurut gue udah oke banget dengan bukan yang konstan di 2.8. Tapi dia memiliki harga 34.390.000 untuk lensa ini. Nggak terlalu wah juga sih ya, biasa aja sebenarnya. Maksud gue it's reasonable gitu untuk kelasnya, untuk apa yang dia tawarkan 15-35 bukaan konstan 2.8. Menurut gue harga yang fair gitu kan. Kalau kalian memang sudah kenal dengan ekosistem makhluk di kelas ini gitu kan. Lalu kita lanjut lagi melihat lensa yang selanjutnya. Gue juga dapet, katanya sih ini lensa yang asik banget ya. Info dari info dari orang Canon-nya. Nah, ini dia. Ini 70-200. Ini juga sebenarnya lensa-lensa sapu jagat gitu ya. Kesukaan orang-orang dari dulu, angka 70-200 tuh udah oke banget. Tapi ini masuk ke dalam jajaran L series ya, yang warnanya nih udah putih gini, kelihatan banget gitu, premium. Dan dia beda dengan 70-200 yang gua tahu di DSLR dulu ya. DSLR maksudnya punya teman-teman gua juga dulu ada 70-200. Tapi yang membedakan di sini adalah dia memiliki konstan aperture juga di angka 2.8. Kelihatan nggak sih di situ? Aduh, terang sekali, tapi kalian bisa lihat harusnya 2.8. Dan ya itu sangat menggoda ya, 70-200 mm 2.8. Build-nya gila banget. Dan gue nggak tahu lah, gue nggak mau komen banyak ya, tapi ini barang sampel yang baik sekali, coret-coret ya. Dan dia bisa berdiri. Karena dia bisa berdiri karena ada ininya buat ke tripod. Jadi di sini
Karena dia cukup berat, kalau misalkan kalian pasang ke kamera, yang ditripodin bukan kameranya tapi si lensanya. Kameranya yang ngegantung gitu kan. Gue pengen coba sih ini 70 200 dengan f konstan 2.8. Lalu dia ada 3 mode stabilizer di sini. Gue juga nggak tahu, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Dan ya lalu ini kayak semacam fokus limiter gitu ya, biar dia bisa lebih cepat baca fokus kalau misalkan jauh doang gitu atau unlimited semuanya dibaca. Oke, kita lanjut aja. Ini dibanderol dengan harga 38.900.000. Masih make sense lah ya, masih make sense kan, lumayan lah. Maksudnya untuk kualitas begini kalian pun tebak-tebakan misalnya sama orang, menurut lo berapa? Rata-rata sih jawab segitu, 30-40 juta gitu. Nggak mungkin ada yang bilang ini 7 juta gitu. Nanti kita cobainnya, tidak sekarang karena ini lensa cukup tele. Dan terakhir, ada lensa yang ini yang udah gue omongin dari waktu talk aja. Apakah durasi kita masih aman di situ? Oke, kita cut dulu. Oke, jadi ini adalah lensa yang udah gue omongin dari pas talk aja dulu ketika di-announce gitu kan. Dan ini menurut gue lensa yang paling menarik, dan ini lensa yang gue request langsung karena gue pengen banget buat nyicipin. Gue ngomong ke Canon gitu, ke Iqbal dan Dani. Ya, namanya udah published ya, jadi harus berhati-hati kalian berdua. Dan gue pengen cobain lensa ini karena menurut gue menarik dan ternyata barangnya ada. Oke, kita langsung dipinjemin. Ini dia lensa 800 mm f11. Apa yang membuat lensa ini menarik? Harganya. Untuk lensa 800 mm harganya tidak sampai 15 juta. Harganya adalah 14.300.000. Emang mepet-mepet ya, suka nyebelin gitu kalau ngasih deskripsi. Gue baru baca sebenarnya harganya 14.300.000. Dia waktu itu ngasih tau gue nggak sampai 15 juta gitu. Iya bener sih, tapi kan terlalu mepet gitu ya. Tapi itu harga yang sangat reasonable untuk lensa 800 mm. Dulu kalau kalian pengen nge-shoot 800 mm, itu kalian harus beli lensa yang harganya puluhan hingga ratusan juta rupiah. Walaupun ada drawbacknya di sini, yaitu f-nya f11. F4 lagi lo, gue udah ngomong dari tadi F11, F4. Ini F11, jadi cukup gelap. Kalian nggak bisa moto mungkin yang agak sore dikit gitu kan. Apalagi dia juga jaraknya jauh banget, jadi bakal geter banget kalau misalkan kalian pakai shutter yang cukup rendah. Tapi dia ada stabilizer juga ya. Mungkin itu akan cukup membantu, tapi kalian bisa lihat betapa kerennya. Ini hoodnya gue apakah, oh ya dia mesti dipencet. Hoodnya gue copot dulu. Nah ini dia barangnya. Ini kayak aus kah? Sedikit aja tadi intermezzo, dan ini ada stikernya lagi, not for sale. Harusnya gue copot-copotin ya, tapi nggak apa-apa, sampel not for sale. Tapi di sini kalian akan mendapatkan gambaran gitu kan. Ini adalah lensa yang mantep banget, 800 mm f11, dan gue akan cobain kalau nanti sesuai dengan rencana gue pengen nyobain buat moto-moto binatang ya. Mungkin ke Taman Safari atau Ragunan, bagus nggak sih? Enggak ya, kita Taman Safari mungkin ya, kalau memungkinkan gitu kan di kondisi sekarang ini. Tapi ini sangat menarik karena dia 800 mm dan compact. Compactnya itu juga karena dia menggunakan f11, jadi diameter yang digunakan nggak usah terlalu besar. Dan sebenarnya ini adalah mode untuk dibawa-bawa. Ketika kalian mau pakai, RPG. Ketika kalian mau pakai, dia modenya seperti ini, baru kalian bisa pakai. Atau kalau kalian mau bawa-bawa, set, di lock, mode bawa-bawa. Dan ini sangat menarik di harga, yaitu tadi harga 14.300.000. Menurut gua itu udah menarik banget untuk sebuah lensa yang bisa kita pakai buat motret wildlife gitu ya. Kalau kalian mau ke Afrika, kalian punya EOS R atau R6 atau R5, kalian beli lensa ini untuk budgetnya. Atau kalian mau pakai ini yang nggak terlalu jauh tapi bisa 2.8 konstan gitu kan. Ini pokoknya mantep. Nanti kita harus cobain. Lalu di samping itu, tidak hanya lensa-lensa ini, gue juga dapat sebuah adapter. Tapi adapternya ini lucu karena kalau gue jelasin secara singkat, ini adalah adapter RF ke RF. Jadi tidak mengganti mounting ke lensa DSLR atau semacamnya. Ini adalah adapter dari lensa ini ke kamera ini.
Walaupun sebenarnya bisa langsung, tapi bisa ditambahin adapter ini. Karena adapter ini sebenarnya adalah adapter 2 kali. Jadi ketika kalian menyambungkan lensa ini, di tengahnya dikasih ini dulu, lalu nyambung ke kamera, nilainya jadi 1600. Tapi f-nya 22. Jadi tetap ada drawback juga, tapi 1600 men. Gue bisa jadi spy hanya dengan kamera ini, lensa ini, dan adapter ini gitu. Gue bisa moto presiden gitu dari jauh gitu kan. Tapi ya itu dia, barang-barangnya sangat menggoda, sangat memotivasi. Tapi sayangnya gue hanya dapat waktu 2 minggu, jadi gue akan berharap gue bisa memaksimalkan itu untuk mencicipi semua sistem ini. Ini adalah sistem-sistem yang sangat monster, dan ya banyak hal yang harus kita ulas dari barang-barang ini. Kayak si R5 kan sekarang overheadnya udah mulai ada firmware update, performanya kayak gimana harus kita ulas. R6 penggunaannya lebih kemana harus kita ulas gitu kan. By the way, gue belum kasih harga ini extender 2 kali, Rp9.460.000. Tidak murah memang, tapi build-nya sih berasa barang mahal ya. Dalamnya kayak apa sih? Kita lihat. Glass gitu ya. Wah, lucu ya, kayak dia bakal nyolok gitu ke dalam lensanya. Tapi ya itu dia. Tadi pasang gue lensanya ke kamera. Hah? Biar dikasih gambar. Mau? Kayak apa ya? Boleh deh. Banyak maunya Siska, tapi nggak apa-apa. Ini lensanya 800 mm. Kita pasangin si adapternya. Ntar lu, gue suka ngasal gitu kan. Kita harus lihat dulu nih posisinya. Nah. Oke. Lalu buka kah? Itu. Terlalu dahsyat ya. Terlalu. Ini belum dibuka. Tempus marksman ini bener juga Ska. Gila. Guys, kita nyalain. Iya, gue tahu Ska. Ntar lu, gue pengen nyalain. Oke. Ini kita set time zone London aja dulu nggak apa-apa. Dan kita tidak bisa melihat apa-apa. Ini di angka berapa sih? Oh ya, dia 800 doang ya. Oke, fix. Gue nggak tahu. Ini bodoh banget sebenarnya nyobain lensa 800 mm di studio ST yang sempit gitu kan. Kita dapat apa gitu? Tidak ada apa-apa. Ya itu aja buat video kali ini, seperti yang kalian lihat ya. Banyak banget kerjaan kita di sini. Walaupun ini terlalu rame sama landscape juga ya. Ini kalau nggak ada gue rasa lebih simple gitu kan kayak gini. Nah, dan ya ini dia R5, R6, lensa mantap, dan tungguin aja reviewnya. Mungkin gue nggak akan review satu per satu, mungkin nanti akan lebih ke bundling sekaligus videonya, atau mungkin lebih ke impresi-impresi singkat. Ini udah video impresi sih sebenarnya, maksudnya kita coba langsung pakai dan impresinya kayak gimana. Karena untuk in-depth akan sangat sulit dalam waktu 2 minggu, dimana kita juga ada kerjaan lain gitu. Jadi ya itu aja. Yang jelas jangan sampai kalian ketinggalan video soal kedua kamera ini dan ketiga lensa yang luar biasa ini. Dan ya itu aja buat video kali ini. Seperti biasa jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang tertarik, dan pastinya subscribe ke channel ST Media. Tunggu support kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Gue closingnya agak terlalu cepet, gue harusnya bilang dulu semoga video ini bermanfaat, semoga bisa memotivasi kalian, semoga bisa jadi referensi juga buat kalian yang mungkin udah punya budget. Dan pastinya follow juga Instagram gue @erwin_chuy kalau pengen lihat hasil-hasil secara lebih cepat dibandingkan channel YouTube ini, karena ini kan butuh proses editing dan lain sebagainya. Dan pastinya subscribe juga karena nantinya pembahasan akan lebih dalam di channel ST Media. So ya itu aja buat video kali ini. Jangan lupa berkarya. Gue kebiasaan pengen ngomongin tadi lagi, gue ulang gitu, tapi udah oke. Mancing mania.